Selamat bergabung kembali di Connected in Jesus. Ketika kita menyembah, ada kekuatan baru dalam masa penantian. Menanti memang gak mudah, tetapi kalau kita menanti-nantikan Tuhan dalam masa penantian kita, akan ada kekuatan yang baru. Ambil waktu saat ini, Tuhan menguatkanmu saat ini. Masa penantian, masa yang indah, walau tak mudah, namun ku mau bersabar. Bersama Tuhan semua akan indah. Bila ku tak mampu, Tuhan kan mampukan. Kuasanya sempurna, mampukan ku dapat bertahan. Bersama Tuhan semua akan indah. Ku kan tetap menabur dalam masa penantian, walau penuh air mata, namun ku takkan menyerah. Perjuanganku kan jadi tuaian indah. Tuhan memampukan, aku pasti menang. Bila ku tak mampu, Tuhan kan mampukan. Kuasanya sempurna, mampukan ku dapat bertahan. Bersama Tuhan semua akan indah. Tetap menabur dalam masa penantian, walau penuh air mata, namun ku takkan menyerah. Perjuanganku jadi tuaian indah. Aku pasti tetap menabur dalam masa penantian, walau penuh air mata, namun ku takkan menyerah. Perjuanganku kan jadi tuaian indah. Tuhan memampukan, Tuhan memampukan, Tuhan memampukan. Sekali lagi, terima kekuatan bangsa. Tuhan memampukan, aku pasti menang. Apa yang kami imani, itu yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Sama-sama nyanyikan. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia
sediakan seturut kasih-Nya bagiku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku. Ku percaya penuh kepadamu, Kau mencukupkan, Kau menguatkan, masa penantianku tidak akan sia-sia. Ku percaya Yesus. Yes, Lord. Haleluya, haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam program Connected in Jesus. Sama-sama kita katakan, hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari kemenangan, hari ini hari sukacita, hari ini hari damai sejahtera. Setiap hari kita biasakan, kita harus memperkatakan kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat mengimani setiap kalimat yang perkatakan, bahwa kita melangkah, kita menjalani kehidupan ini sepanjang hari sampai malam bersama Yesus. Amin. Kita awali dan akhiri bersama Yesus sepanjang hari, sepanjang kehidupan kita. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih guys, masih terus menyaksikan tayangan-tayangan kami di berbagai macam platform media sosial kami, begitu juga di Inspirasi Kristen, Connected in Jesus, di Biblesit Community, Gembala Yesus, Motivasi Alkitab, dan akun-akun Facebook, YouTube, dan TikTok lainnya. Semuanya kami persembahkan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami datang tersungkur di bawah kaki salib-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin mendengarkan firman, berbicaralah Engkau Tuhan Yesus. Tegur kami, nasihati kami, hibur kami, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, sembuhkan yang sakit Tuhan Yesus. Biarlah kami terus diubah hari demi hari makin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah Engkau Tuhan Yesus. Pakai bibir mulut hamba-Mu ini, biarlah Roh-Mu yang selalu berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami katakan haleluya, amin, 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 haleluya, puji Tuhan. Guys, senang sekali bisa menyapa kembali guys di malam hari ini. Saya percaya kita semua setiap hari akan diubahkan, dipulihkan oleh Yesus Kristus, karena kita harus bergantung pada Yesus. Kita harus terus berjalan walaupun di tengah-tengah masalah, tetap terus berjalan, yakin dan percaya bahwa di ujung sana ada pengharapan, ada Yesus yang siap yang menolong kita. Amin. Jadi jangan engkau berdiam diri, bermalas-malasan, tidak bergerak terus, tidak memuji Tuhan, tidak berdoa, tidak baca firman. Kau berdiam diri, kau pasrah, itulah akan datang. Kemalasan akan datang dan kita tidak berbuat apa-apa karena kita malas, tidak harus bekerja. Kita harus bekerja. Jangan kita sabar dengan tidak bekerja, tapi sabar dengan mengiring Yesus terus, dengan berdoa, baca firman. Apakah kamu guys adalah salah satu orang yang mengira bahwa sabar itu artinya diam dan menunggu sampai semuanya beres sendiri? Ini yang terjadi kan? Saya rasa semua mengalami seperti itu, sabar, berdiam diri kita pikir, dan menunggu mujizat dari Tuhan tanpa kita bikin apa-apa. Banyak orang menyamakan kesabaran ini dengan apa? Dengan kepasrahan tanpa iman. Kepasrahan tanpa iman. Mereka berhenti berdoa, berhenti bergerak, berhenti baca firman, berhenti berharap.
ini yang fatal. Berhenti berharap, ini yang fatal. Tapi Alkitab mengajarkan kita bahwa sabar yang jauh lebih efektif, lebih aktif, dan penuh kuasa dari itu. Itu apa? Sabar yang sejati bukan soal diam, tapi itu iman yang terus berjalan meski belum terlihat tujuannya. Sabar sejati adalah iman yang terus berjalan meski belum lihat tujuannya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita buka Roma 5 ayat 3 dan 4. Roma 5 ayat 3 dan 4. Kita buka bersama-sama. Roma 5 ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesesaran kita, karena kita tahu bahwa kesesaran itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan di sini jelas dikatakan kesabaran sejati bukan tentang dia menunggu takdir, tapi iman aktif yang terus berjalan meski belum melihat hasilnya. Tuhan sedang bekerja di balik layar untuk engkau diproses, diubahkan. Percayalah, kau terus. Iman adalah dasar dari sesuatu yang tidak kita lihat, dasar sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita harus berharap pada Tuhan, terus berjalan aktif. Oh, jangan kita berpasrah, sabar bukan berarti itu diam, tapi percaya. Amin. Nah, alur kekuatan dari Roma 5 ayat 3 dan 4 ini yaitu di mana kesengsaraan menghasilkan ketekunan. Kesengsaraan menghasilkan ketekunan. Berarti tekanan masalah-masalah yang kau hadapi, pergumulan yang kau hadapi ini menghasilkan hipomone, ketekunan. Kemampuan tetap berdiri, bukan lari dengan bawa masalah. Amen. Kemampuan tetap berdiri apapun goncangan-goncangan masalah-masalah yang terus datang pada engkau, tetap berdiri. Tetap kuat, berlari. Jangan engkau membawa masalah-masalah berlari bersamamu, tapi kuat berjalan bersama Yesus, karena Yesus berikan kau kekuatan, penghiburan, sukacita. Ketekunan menghasilkan tahan uji. Karakter yang teruji dan terbukti melalui proses. Karakter yang teruji dan terbukti melalui proses. Semua harus diproses, kita makin diubahkan hari demi hari. Tanpa proses kita tidak akan seperti Kristus. Tanpa proses kita tidak akan mengalami pengharapan kita tidak akan mengalami bahwa satu-satunya sumber pengharapan kita hanya pada Yesus. Kita harus diproses dengan masalah-masalah yang bertubi-tubi, non-stop bahkan. Itu akan menimbulkan apa? Menimbulkan tahan uji. Karakter yang teruji melalui proses, bukan klaim tanpa henti. Tahan uji menghasilkan pengharapan dalam Roma 5 ayat 3 dan 4 ini. Tahan uji menghasilkan pengharapan. Pengharapan yang lahir dari proses jauh lebih kuat. Jika kita diproses Tuhan dengan berbagai macam masalahmu, masalah keluargamu, pekerjaanmu, pendidikanmu, usahamu, jauh lebih kuat masalah-masalah yang kau hadapi dari pengharapan yang belum diuji. Jika engkau telah diuji, diproses dengan berbagai macam pergumulan hidupmu, itu jauh lebih kuat. Engkau akan menjadi pribadi yang kokoh, yang kuat, yang mengucap syukur dalam segala hal, bahwa engkau yakin dan percaya bahwa ada tangan Tuhan. Tuhan sumber kekuatan kita, Tuhan sumber penghiburan kita yang sanggup membawa engkau pada kedamaian, sukacita, damai sejahtera jika engkau terus berharap melewati proses-proses ini dengan berharap pada Tuhan. Mari kita buka Yakobus 1 ayat 3 dan 4. 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 Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian terhadap iman kita, percaya kita bahwa kita harus mencurahkan semua isi hati kita, persoalan kita, beban kita pada Tuhan. Kita percaya Tuhan yang sanggup menolong kita. Itu menghasilkan ketekunan. Kita makin tekun, makin berserah, makin diproses, makin siap dibentuk, makin siap dimurnikan menjadi emas seperti kata Ayub. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Semakin kita diproses, semakin kita matang, semakin kita kuat, semakin kita tidak mudah terombang-ambing oleh goncangan dunia ini. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kita terus kekurangan itu memperoleh buah yang matang, dan kita jadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan apapun juga. Makin kita kuat, bersandar, berharap pada Yesus, kita akan
mengalami sukacita. Tidak akan memiliki kekurangan apapun. Karena kita bergantung pada Yesus, bukan bergantung pada manusia, bergantung pada saldo rekeningmu, saldo tabunganmu, tapi bergantung pada Yesus. Ibrani, kita buka Ibrani 12 ayat 11. Ibrani 12 ayat 11. Ibrani 12 ayat 11. Ibrani 11. Ibrani 12 ayat 11. Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Semua ganjaran, semua masalah pergumulan hidupmu tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Ada gak yang berkata, "Waduh Tuhan, saya suka sekali menikmati masalah ini. Saya suka saya dikhianati. Saya suka saya difitnah. Saya suka menderita." Ada gak seperti itu? Nyaris tidak ada. Orang tidak ada, Tuhan mengeluh terus, kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Tidak ada yang mau memeluk masalahnya, memegang masalahnya terus-menerus dalam hidupnya. Tapi duka cita yang ada. Kita mengeluh, bersungut-sungut karena bertahun-tahun belum dijawab Tuhan. Keluargaku hampir berantakan, keluargaku penuh dengan masalah bertubi-tubi. Usahaku gagal, pekerjaanku hilang, ditinggalkan semua orang. Itu yang terjadi, duka cita yang terjadi. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jika kita siap diproses, dilatih, Tuhan mengikis hal-hal yang bukan dari Kristus, kita akan mengalami pertumbuhan yang sehat, yang berbuah banyak, berbuah lebat jika kita tetap bergantung, terhubung dengan Yesus. Amin. Haleluya. Kita buka kembali Mazmur 40 ayat 2. Mazmur 40 ayat 2. Mazmur 40 ayat 2. Kita buka sama-sama. Mazmur 40 ayat 2. Mazmur 40 ayat 2 kita baca bersama-sama. Nanti baca di rumah saja. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Percayalah, di balik masalah-masalahmu, pergumulan hidupmu, terus menanti jawaban dari Tuhan. Tuhan pasti akan datang melihat engkau dan dia akan memulihkan engkau, menyembuhkan engkau. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Berharaplah terus pada Tuhan. Jangan berharap pada manusia. Jangan berharap pada hal-hal dunia ini. Dunia ini sia-sia sementara, tapi berharaplah terus pada Yesus. Pandang pada Yesus. Lalu ia akan menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Seperti pengemis buta Bartimeus. Dia berharap terus, dia panggil nama Yesus, dia berteriak. Walaupun orang melarang untuk dia berteriak, tapi dia berteriak pada Yesus. Dan Yesus akhirnya berhenti. Yesus datang padanya, menyembuhkan dia, dan dia bisa melihat. Kita harus seperti itu. Berseru pada Yesus. Tuhan, tolong aku. Yesus, kasihani aku. Tuhan, pulihkan hidupku. Tuhan, berkati aku. Terus berteriak. Dan Yesus akan berhenti. Dan dia akan tergerak oleh belas kasihan untuk menolong engkau. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Guys, sabar adalah proses. Sabar adalah proses yang Tuhan rancang. Sabar adalah proses yang Tuhan rancang. Contohnya dalam kisah Alkitab, tokoh Alkitab yaitu Yusuf. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Difitnah. Dipenjara bertahun-tahun oleh Potifar, tapi ia tidak berputus asa. Ia tetap terus melayani, tetap setia melayani di penjara. Dalam setiap situasi ia tetap setia. Kejadian 50 ayat 20 mengatakan, kamu meraka-rakakan yang jahat padaku, tapi Tuhan meraka-rakakan kebaikan untuk aku memberi makan pada bangsa ini. Proses panjang itu ada rencananya. Proses panjang yang Yusuf lalui, ada rencana Tuhan untuk dia diangkat tinggi. Memimpin bangsa Mesir, jadi Perdana Menteri Mesir. Karena diproses Tuhan. Dijual, dibuang di sumur, dijual jadi budak, dan dipenjara karena difitnah oleh si Potifar. Itu semua ada rancangan Tuhan. Proses yang panjang. Kita juga jangan mau proses instan. Mie instan, kopi instan, semua serba instan. Mengirim rekening uang instan. Mencari informasi instan. Semua serba instan. Zaman sekarang kita harus diproses. Proses dalam kekristenan butuh waktu. Proses yang panjang, bukan proses yang tiba-tiba. Kau minta hari ini, Tuhan jawab hari ini. Tapi butuh waktu semua. Karena Tuhan mau engkau harus makin berharap bergantung pada Yesus, bukan engkau mengalahkan kekuatanmu. Amin. Tuhan tidak membiarkan kita menderita tanpa tujuan. Setiap proses ada maknanya yang tersembunyi. Setiap proses ada maksud Tuhan. Tuhan, kenapa
Apa yang aku harus belajar dari peristiwa ini? Apa yang kau mau aku harus belajar dari masalah ini? Apa yang kau mau aku harus belajar dengan peristiwa-peristiwa yang menyakitkan ini? Aku harus makin bergantung pada Engkau ternyata Tuhan. Aku harus makin, hanya Engkau penolong aku. Jika aku dikecewakan, hanya Engkau yang menghibur aku. Jika Engkau difitnah, dihina, hanya Engkau penolongku. Jika Engkau bangkrut, usahamu gagal, hanya Engkau sumber segala berkat. Itu maksudnya Tuhan, untuk berharap pada Tuhan. Ketekunan atau hukuman ini berarti tetap berdiri kuat di bawah tekanan. Ketekunan tetap berdiri kuat di bawah tekanan. Bukan lari dari tekanan ini, bukan lari dari masalah. Banyak orang lari dari masalah, lari dari Tuhan, lari dari gereja, lari dari pelayanan. Karena apa? Kecewa. Apa-apa dikit tersinggung, apa-apa dikit marah, apa-apa dikit emosi, apa-apa dikit ngambek. Semua serba gak mau di bawah tekanan, gak mau diproses. Ketekunan itu tetap berdiri di bawah tekanan, bukan lari dari masalah. Proses adalah apa? Proses adalah tempat Tuhan membentuk iman kita. Proses adalah tempat Tuhan membentuk iman kita menjadi semakin kuat dan matang. Ibrani 12 kita baca bersama-sama. Ibrani 12 ayat 11. Ibrani 12 ayat 11 kita baca bersama-sama. Ibrani 11 ayat 12. Itulah sebabnya. Maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Maksud saya Ibrani 12 ayat 11. Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai sejahtera kepada mereka yang dilatih olehnya. Haleluya, puji Tuhan. Katakan pada Yesus, Tuhan, aku percaya proses ini bukan sia-sia. Aku memilih untuk tetap setia di tengah penantian ini, di masa-masa penantian. Percaya pada Yesus, proses yang kita alami ini, goncangan rumah tanggamu, ekonomimu, pekerjaanmu, keluargamu, itu tidak akan sia-sia. Kita tetap setia, berdiri, tetap setia di masa penantian, buat bersandar pada Yesus, bergantung pada Yesus, kita akan mengalami sukacita di ujung sana. Ada pengharapan di ujung sana. Karena kita tetap mau berproses, belajar terus, tetap setia di masa-masa sulitmu, tetap setia di masa-masa ekonomi goncang, tetap setia pada Yesus, berharap terus pada Yesus. Jangan pernah engkau meninggalkan Yesus, meninggalkan pelayananmu, meninggalkan keluargamu. Demi apa? Demi engkau mencari kepuasan di dunia ini, demi engkau mencari ketenangan di dunia ini. Dunia ini tidak akan memberikan ketenangan, hanya sesaat. Tapi bersama Yesus, dia adalah Alfa dan Omega. Yesus Kristus tetap sama dahulu, kemarin, hari ini, dan selama-lamanya tetap sama. Kuasa dan mujizatnya tetap berlaku. Jadi jangan pernah engkau lari dari masalah. Tetap jalani dengan proses yang ada. Amen. Nah, Yusuf tadi saya katakan Yusuf berproses. Tuh, Yusuf dihanati, difitnah. Akhirnya dia Tuhan pakai. Proses panjang itu adalah rencana Tuhan. Amin. Sabar adalah iman yang terus bergerak. Sabar ini adalah iman yang terus bergerak. Abraham misalnya, Abraham itu menanti 25 tahun untuk anak yang dijanjikan, Ishak. Abraham sudah usia 100 tahun lebih, dan Sarah sudah rahimnya sudah ditutup, sudah tidak bisa dapat anak. Secara medis, secara kesehatan sudah tidak bisa mengandung. Tapi Tuhan punya rencana di balik semuanya itu. Tuhan melampaui segala akal. Dia sanggup memberikan apa yang di luar pikiran kita. Buktinya Sarah hamil di saat usia sudah tua. Amin. Roma 4 ayat 20 berkata, ia tidak menjadi lemah dalam iman. Dan Abraham tidak punya dasar apa-apa untuk menanti penantian ini. Dasar apa? Dia sudah tua. Istrinya sudah tua juga. Rahim sudah tertutup, tidak bisa adalah anak lagi. Tapi di luar itu Tuhan punya maksud yang indah. Amin. Tuhan bisa mengerjakan sesuatu yang mustahil, ini tidak mustahil bagi Tuhan. Amin. Sabarnya Abraham itu bukan diam, tapi ia terus hidup benar, tetap terus beribadah dan melayani Tuhan. Sabar itu bagi kita bukan kita harus menjauh dari Tuhan, menjauh dari pelayanan, menjauh dari gereja, tapi terus hidup benar, beribadah terus, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, baca firman, dan terus melayani, mencari Tuhan. Sabar bukan pasif. Abraham tetap hidup benar, tetap beribadah dan melayani selama penantian 25 tahun. Iman aktif ini terus berdoa, terus memberi, terus memuji, meskipun belum ada jawaban yang terlihat. Amin. Mazmur 4
20 ayat 2 ini, aku menanti-nantikan Tuhan. Kita terus berharap pada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong saya. Percaya, perkatakan, Tuhan pasti akan menolong saya. Tuhan pasti akan memberkati saya. Tuhan pasti akan melepaskan saya dari hutang-hutang. Tuhan pasti akan membebaskan keluarga saya dari jeratan hutang. Tuhan pasti akan membebaskan saya dari masalah-masalah kantor saya, dari masalah-masalah usaha saya. Kenapa? Aku menanti-nantikan Tuhan dan Ia akan datang menolong kau. Ia akan mendengar teriakmu minta tolong. Tuhan melihat masa-masa penantianmu. Dunia bisa meninggalkanmu pada engkau susah, dunia akan meninggalkan engkau. Pada saat engkau kaya, engkau akan dipuja-puji. Tapi Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan engkau. Di saat engkau terpuruk sekalipun, tetap Dia setia. Dia menunggu engkau pulang, datang padanya. Sebelum engkau berlari padanya, Dia dulu justru berlari pada engkau, akan memeluk engkau dan menolong engkau. Dia tidak tanya, dari mana engkau? Mana uangmu? Seperti perumpamaan anak yang hilang. Mana uangmu yang engkau habiskan? Pakai untuk apa saja? Tidak. Yesus tidak akan berkata seperti Yesus akan menolong engkau. Dia akan berikan engkau jubah, sepatu, cincin untuk engkau bersama-sama makan bersama di meja perjamuan bersama Yesus. Amin. Tepuk tangan untuk Yesus Kristus. Tuhan melihat setiap langkah kecil kita. Tuhan melihat setiap langkah kecil kita dalam penantian. Setiap langkah kecil kita dalam penantian Tuhan melihat. Tidak ada yang tersembunyi daripada Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di mata Yesus. Dia tahu langkah iman kecil kita, langkah penantian kita. Kita akan diproses Tuhan sesuai waktunya Tuhan. Sekali lagi saya ulang-ulang di mana-mana, saya katakan sesuai waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Sabar bukan berarti aku berhenti. Sabar bukan berarti aku berhenti berdoa, berhenti baca firman, berhenti bekerja. Artinya sabar itu adalah terus melangkah sambil percaya kepada Tuhan. Terus berjalan di atas masalah-masalahmu. Terus berjalan di atas kesulitanmu. Terus berjalan di atas penderitaanmu. Karena berjalan di atas masalah, ada Yesus, fokus ke Yesus. Dan Yesus lebih cepat dari masalahmu. Yesus lebih cepat dari pergumulanmu. Yesus lebih cepat dari apapun itu yang menghantuimu, menyusahkanmu. Tangan Yesus lebih cepat akan memegang kau. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi saya katakan di sini, katakan percaya. Sabar itu bukan diam tapi tetap percaya. Sabar itu bukan diam tapi tetap percaya. Langkah-langkah sabar yang aktif dan alkitabiah. Pertama, setiap kali kita ingin mengeluh, perkatakan firman. Perkatakan firman. Filipi 4 ayat 6. Nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Perkatakan itu. Setiap kali ingin mengeluh, perkatakan firman. Jadikan momentum untuk kita berkata-kata bahwa nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Buat jurnal syukurmu. Catat kesetiaan Tuhan yang pernah engkau lewati di masa-masa lalu, yang Tuhan sudah lakukan padamu. Itu memperkuat iman kita saat penantian terasa panjang. Saat penantian terasa panjang, berat, kau harus lihat pertolongan Tuhan di masa-masa lalu. Tuhan yang sama yang pernah menolong kau puluhan tahun yang lalu, tahun lalu, bulan lalu, hari ini juga Tuhan yang sama akan menolong kau. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Seperti Yusuf, terus melayani di saat apa? Di saat dalam penjara. Jangan tunggu situasi sempurna. Jangan tunggu satu baik-baik saja baru engkau mulai berbuat baik. Di saat engkau menderita dalam masalah-masalahmu, teruslah melayani Tuhan. Teruslah melayani dimanapun kau berada. Temukan komunitas sejatimu dalam komselmu, dalam pertemanan yang satu frekuensi. Ibrani 10:25 mengatakan itu, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Komunitas menjaga kita tetap kuat. Komunitas menjaga kita untuk tetap kuat dalam masa penantian, saling menguatkan, saling menghibur, saling mendoakan. Percayakan waktu kita kepada Tuhan. Amin. Yang terakhir, percayakan waktu kita kepada Tuhan. Khotbah 3:11 mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat. Ia on time. Dia tidak pernah terlalu cepat, dia tidak pernah terlalu lambat. Dia selalu on time menurut waktunya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Kita tutup ibadah kita, sekaligus kita doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini Kau telah nyatakan kesalahan-kesalahan kami, bahwa kami makin harus berharap pada Engkau. Sabar itu bukan berarti diam, tapi kami percaya, kami harus bergantung pada Engkau, karena Engkau penolong kami, Engkau penghibur kami. Terus kami melayani Engkau, terus kami menanti masa-masa penantian, percaya bahwa kami, Tuhan akan menolong, akan datang pertolongan daripada Engkau. Kami terus berseru-seru padamu, karena pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami
Kami semua telah menerima firman-Mu, biarlah memberikan kekuatan, kemenangan pada kami, terus kami melangkah dengan tindakan iman. Dalam masa-masa penantian kami terus bergerak melayani Engkau. Kami tidak akan meninggalkan Engkau di saat-saat sulit, tapi kami terus berjalan bersama masalah-masalah kami. Karena kami tahu waktu-Mu tepat dan sempurna. Kami percaya Kau akan memberkati kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk jemaat online dimanapun Engkau berada. Tuhan memberkati pekerjaan-Mu, usaha-Mu, pendidikan-Mu, pekerjaan-Mu, keluarga-Mu menjadi keluarga yang harmonis, anak-anak-Mu diberkati, orang tua-Mu diberkati. Apapun yang Kau kerjakan, Tuhan Yesus berhasil dari sekarang sampai selama-lamanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Tuhan akan melindungi Engkau dan menolong Engkau. Tuhan akan menyinari Engkau dan wajah dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada Engkau dan beri Engkau damai sejahtera. Mari kita tutup doa kita dan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, haleluya. Sampai berjumpa pada episode selanjutnya. Connected in Jesus, Inspirasi Kristen Digital Ministry Indonesia. Haleluya, amin. Apapun yang Kau izinkan terjadi, kami tahu ujungnya selalu ada kebaikan-Mu menanti Tuhan. Sekali lagi waktu penantian kami dalam Tuhan gak sia-sia, karena kebaikan menanti di depan kami. Dan selalu ada kebaikan dalam segala keadaan. Mari sama-sama angkat nyanyian ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi katakan sama-sama. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sama-sama katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selalu yang terbaik waktu-Mu Tuhan. Ku nanti